Give it to me like. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Di Medan terdapat mutu yang menjadi ciri khas dari kota Medan ini, yaitu bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kemajuan dan kemakmuran kota Medan metropolitan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suku Melayu Deli yang menjadi ciri khas di kota Medan selain suku Batak. Suku Deli atau Melayu Deli adalah salah satu suku Melayu yang mendiami Kabupaten Deli Serdang dan kota Medan. Suku Melayu Deli juga dapat ditemui di daerah pesisir timur Sumatera Utara, pinggiran Sungai Deli dan Labuhan. Di Medan mereka banyak menempati daerah pinggiran kota. Populasi mereka diperkirakan lebih dari 600.000 orang. Masyarakatnya terkenal dengan seni berpantun Melayu yang terkenal sampai sekarang. Perkenalkan, saya Fana Nauditi dengan NIM 03092004 dari Kadis IPS 1 semester 3 Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya ingin mewawancarai Abang tentang bagaimana kebudayaan di dalam suku Melayu Deli. Untuk di kebudayaannya kita tahu yang kalau untuk di Deli sendiri itu adalah Melayu, yang dimana Melayu sendiri itu rumusan daripada Malaysia, Singapura, kemudian ada Brunei dan lain sebagainya. Nah, untuk kebudayaan sendiri itu lebih banyak kita ke kesenian. Nah, dimana kesenian Melayu ini sangat diakui, yakni tari tariannya, kemudian makanan khas Melayu sendiri. Nah, untuk di Melayu Deli sendiri yang dimana untuk hubungan erat ataupun hubungan silaturahmi baik itu dengan suku Karo, yang dimana dua suku ini adalah suku yang sangat mendominasi yang berada di Sumatera Utara. Kita tahu kalau misalnya daerah-daerah Melayu itu contoh kayak Deli Serdang, Bedagai dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama, bagaimanakah sistem bahasa yang dimiliki oleh suku Melayu Deli? Untuk sistem bahasa yang dimiliki oleh Kesultanan Deli sendiri, yang di Melayu Deli, itu biasanya kita menggunakan bahasa Melayu ataupun Arab Gundul. Nah, Arab Gundul itu dulu digunakan sebagai alat komunikasi dalam sehari-hari maupun surat menyurat ataupun surat kabar. Nah, jadi kan kalau bahasa Melayu ini bisa dibilang sangat banyak sekali untuk urutan ataupun penyebutan vokal. Nah, contoh kalau kita yang di Deli sendiri itu vokal Melayu itu berasal dengan kata lemah. Kan ada juga daerah pesisir yang menggunakan kata vokal lemah, cuman itu ada juga yang lemah. Jadi tidak kemana, nah apa kalau kita kan masih nak kemana, kita lebih banyak mengarah ke Melayu Malaysia gitu ya. Oke, pertanyaan kedua Bang, bagaimana sistem pengetahuan yang dimiliki oleh suku Melayu Deli? Sistem pengetahuan dulu itu Kak, yang bisa dibilang Melayu Deli ini nggak kekurangan guru. Nah, jadi untuk Kesultanan Deli itu ada sultannya sendiri, bahkan ada yang sekolah di Belanda, di Jakarta, di Bandung. Nah, jadi untuk para pengguru ataupun para orang tua lah tentang ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa di Melayu sendiri. Kenapa? Karena selain juga mereka ngerti tentang ilmu agama, mereka juga ngerti tentang ilmu sosial, ilmu pengetahuan umum lah tentang dulu gimana perkembangan pada saat pada masa kesultanan. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah sistem organisasi kemasyarakatan yang dimiliki oleh suku Melayu Deli tersebut? Untuk organisasi kemasyarakatan itu, of course, yang pertama itu dia penyaluran agama. Para buya-buya dulu itu memiliki organisasi untuk apa sih fungsinya?
Of course ya, kita Melayu itu alhamdulillah kerajaan Islam yang dimana banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang mengajarkan tentang agama Islam. Kemudian yang kedua, penyaluran di budaya, Kak. Di budaya itu melalui alat musik, melalui tari-tarian yang memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, nilai-nilai apa? Nilai kehidupan, nilai religius. Kemudian yang ketiga itu dari perdagangan. Dari perdagangan itu contohnya gini, kan kita dulu terkenal dengan adanya tembakau Delhi, of terbesar, mata pencarian utama daripada Kesultanan Delhi. Nah, dari perdagangan tersebut banyak nih budaya-budaya negara-negara asing, contoh kayak Belanda, India dan lain sebagainya itu ikut nimbrung bareng. Ya otomatis budaya mereka juga bercampur dengan budaya Melayu, tetapi tidak menghilangkan keaslian daripada budaya Melayu sendiri. Nah, mereka hanya mengkaji beberapa poin positif yang ada didapat dari budaya luar tadi. Pertanyaan keempat, bagaimana sistem teknologi dan peralatan hidupnya? Oke. Untuk sistem teknologi peralatan hidup, kalau kita tahu Melayu itu masih sederhana, tetapi kalau untuk yang di Delhi sendiri, Kak, untuk alat-alatnya itu karena kita udah bisa dibilang campur tangan Belanda, otomatis there is nothing impossible. Jadi kayak yang sebenarnya itu pasti ya mungkin yang kayak peralatan mewah itu, contoh kita piring itu ada berasal dari Jepang sama Cina, kemudian ada mangkuk itu berasal dari Mesir. Nah, kalau mungkin untuk kendaraan kita itu ada kereta api. Nah, jadi kalau Kesultanan Delhi ini, Melayu Delhi, itu kita punya kendaraan kereta api yang menghubungkan beberapa wilayah kecil yang ada di Sumatera Utara. Fungsinya untuk apa? Untuk mengontrol bagaimana mereka dapat memantau perkebunan yang mereka olah, pendapatan utama yang mereka olah, sehingga dapat mengakses, memberikan mobilitas yang lebih mudah terhadap masyarakat luas pada saat itu, agar kinerja mereka juga memiliki tingkat signifikan yang bagus gitu dia. Pertanyaan yang kelima, bagaimana sistem ekonomi atau mata pencarian hidup dimiliki oleh suku Melayu Delhi? Untuk di suku Melayu Delhi sendiri, selain juga berkebun, karena kita daerah ini kan pada awalnya itu berada daerah pesisir, lebih tepatnya di daerah Belawan. Nah, banyak masyarakat itu yang menjadi pelayan, kemudian juga mata pencarian mencari ikan, udang dan lain sebagainya. Nah, setelah berpindah ke sini, ke Medan, dulu sebelumnya tanah datar, alih profesi dari masyarakat itu lebih banyak untuk berkebun, yang dimana perkebunan tembakau Delhi ini kalau bisa dibilang sekarang itu udah dinasionalismekan oleh negara, yakni PTPN. Makanya terus tembakau Delhi udah nggak tersedia lagi, masyarakat lebih banyak bekerja itu dulu mungkin ya ke rumah-rumah tuan besar, jadi tembakau segala macam. Pertanyaan ke-6, bagaimanakah sistem religi? Sistem religinya yang saya bilang tadi di awal, untuk religi itu kita banyak buya-buya yang mengerti akan agama Islam. Nah, tidak itu juga Sultan Delhi yang ke-9, selain beliau itu memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Delhi dari Belawan, beliau itu mendirikan juga namanya Masjid Raya Al-Masud. Jadi beliau itu mendirikan Masjid Raya itu dengan menyumbangkan sebagian hartanya sebesar 1 juta gulden. Jadi kalau bisa dirupiahkan ke 2021 itu kurang lebih 4 miliar rupiah. Nah, jadi kan kita bisa lihat nih bahwasanya Kesultanan Delhi ini memiliki orang-orang yang tidak kurang atas pengetahuan mereka tentang agama, buya-buya besar, kemudian para cendekiawan besar yang paham tentang agama. Gitu ya. Kalau bagaimanakah sistem keseniannya? Untuk di kesenian itu of course yang pertama di alat musik. Nah, di alat musik ya kan, di alat musik Melayu itu dia 3 rangkaian saja tapi suaranya sangat luar biasa. Apa aja, kita punya kendang pakung, kita punya akordeon, dan kita punya juga biola. Opsional lah kalau biola masih diganti sama si gitar. Kemudian selain itu kesenian kita punya tari-tarian. Nah, tari-tarian Melayu, sekapur siri, serampang 12 itu of course sangat mengidentifikasikan bahwasannya ini loh Melayu, gerakan ini loh yang berasal dari Melayu. Yang kita tahu ya kalau misalnya tari-tarian Selamat Datang, tepak siri pasti ada. Tahu kan tepak siri apa? Nah, tepak siri itu ada. Kemudian untuk meronggeng, joget sambil menari itu ada kalau di Melayu sendiri. Jadi kalau kesenian alat musik itu banyak kan.
Terus juga tambah satu, fashion. Jadi Melayu itu nggak ketinggalan di fashionnya. Jadi kalau kita tahu kain khas Melayu itu adalah kain songket. Iya, kain songket. Jadi kalau misalnya sebutan untuk di Melayu sendiri, untuk baju perempuan itu namakan baju kurung. Nah, baju kurung. Kemudian yang kedua laki-laki namanya teluk belanga. Teluk belanga. Jadi dua baju ini adalah baju ciri khas daripada baju Melayu yang menggunakan bahan dasar kainnya adalah kain songket. Nah di songket sendiri itu memiliki beberapa banyak corak yang dimana kalau tidak salah itu yang pertama namanya tapak manggis, buah manggis tau kan? Nah jadi pantatnya itu yang kayak bunga itu biasa dijadikan untuk beberapa corak yang ada di baju. Kemudian itu ada segitiga wajik. Segitiga wajik itu biasa juga diletakkan di baju, corak baju. Nggak cuma itu juga, ada juga peletakan yang di beberapa bentuk bangunan, corak bangunan. Kemudian yang ketiga itu kita ada punya tembakau. Daun tembakau kalau kita perhatikan di bagian bangunan, baju itu paling sering sekali digunakan untuk coraknya. Kenapa? Karena itu merupakan ciri khas ataupun simbol utama bisa dibilang seperti itu daripada Melayu nih. Karena kan kita tahu kalau untuk di Melayu Deli sendiri, tembakau Deli luar biasa kan. Makanya untuk keunikan tembakau Deli juga diletakkan di beberapa corak baju, corak kain dan juga corak di bangunan. Terima kasih Bang atas wawancara dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.